أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. Kita sudah membahas ayat 1 dan 2. Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya malam hari dan siang hari. Kalau Allah bersumpah menyebut makhluknya, itu menunjukkan bahwa makhluk yang disebut Allah itu sangat penting untuk kehidupan kita. Bahkan seringkali tanpa adanya kehadiran makhluk itu, kita manusia tidak akan bisa hidup. Kita tidak bisa hidup kalau tidak ada pergantian siang dan malam. Dan Allah menyebut ini, bersumpah dengan menyebut ini, tentu ada isi sumpah. Isi sumpah itu apa? Di surat ini, isi sumpahnya itu ada di ayat keempat. Insya Allah pagi ini kita baru membahas ayat ketiga, dan ayat keempat kita bahas lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Tapi saya ingin menyebutkan secara sepintas bahwa setelah Allah bersumpah dengan menyebut malam dan siang hari, Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu membuat segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu kita buat zaujain. Zaujain itu dari kata zauj. Zauj itu partner dalam satu pasangan. Ya, kalau kita bilang pasangan, couple itu dua. Kita mengenal pasangan itu laki dan perempuan. Allah memulai dengan malam dan siang. Kenapa kok bisa terjadi couple atau pasangan? Karena Allah menciptakan alam raya ini dari nol, dari tidak ada. Kita menyebut tidak ada, tetapi menurut Allah ada. Nol. Nol itu ketika dibelah, maka bisa menjadi dua, yaitu plus dan minus. Karena nol itu dibelah menjadi plus dan minus, maka semua makhluk ini terdiri dari pasangan. Dalam hal ini dimulai dengan plus dan minus. Plus dan minus ini biasanya kita mengenal berlaku surut mundur, ya. Kalau ada plus 5 digabung dengan minus 5, maka menjadi 0. Kenapa kita tidak mencoba merunut ke depan? Sebelum menjadi plus 5 dan minus 5, itu kan asalnya 0. Dari 0 dibelah menjadi plus 5 dan minus 5. Ketika digabung lagi menjadi 0 lagi. Jadi alam raya ini dari tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada lagi. Nah, tekanan saya di sini adalah bahwa karena itu dibelah, maka semua makhluk itu terdiri dari pasangan-pasangan. Karena dari satu dibelah menjadi dua, masing-masing dari dua itu dibelah lagi menjadi dua, menjadi dua, menjadi dua. Konsekuensi lain adalah bahwa jumlah plus dan minus akan selalu sama. Karena apa? Mereka berpasangan. Dan kalau mereka berpasangan, mesti ada daya tarik menarik. Karena mereka asalnya satu, terbelah menjadi dua, maka ada tarik menarik untuk bergabung. Nah, di ayat ketiga ini Allah memberi contoh, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Nah, pasangan ini contohnya adalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu asalnya satu,
maka mereka selalu mempunyai kecenderungan untuk bergabung. Kecenderungan ini alamiah. Maka kita tidak boleh bersendirian berdua laki perempuan yang bukan suami istri, karena di situ ada daya tarik. Kita harus hati-hati, harus membatasi diri. Kalau mau bertemu dengan wanita yang bukan istri sendiri atau mahram, maka harus ditemani oleh yang lain supaya ada pengawasan. Nah, jadi ini adalah konsekuensi dari pembelahan. Konsekuensi yang lain adalah bahwa karena jumlahnya sama antara yang satu dengan yang lain, maka Allah menciptakan alam raya ini seimbang. Seimbang ini diterapkan oleh Allah di apa saja, baik yang konkret maupun yang menurut kita abstrak, baik yang material maupun yang bukan material. Maka kalau kita ingin hidup ini nyaman, kita mesti menjaga keseimbangan tadi, ya, keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, keseimbangan antara yang kita makan dan yang kita keluarkan, ya. Jadi ada keseimbangan, karena kita makan itu memasukkan energi, mengeluarkan itu dengan bekerja dan sebagainya, mengeluarkan energi, maka kalori yang masuk ke dalam tubuh kita, kita buat seimbang dengan kalori yang keluar. Kalau tidak seimbang, maka akan terjadi penyakit. Nah, saya ingin kembali ke sini. Allah setelah menyebut malam dan siang, Allah menyebut laki dan perempuan. Tapi sebentar, saya ingin sedikit menyinggung masalah bahasa. Mungkin ada yang bertanya, wa ma khalaqa, kok tidak diartikan dan apa khalaqa yang Allah ciptakan, adz-dzakara laki-laki wal untha dan perempuan. Kok kita terjemahkan dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan? Karena begini, di dua ayat pertama itu kan Allah menyebutnya wal-laili dan wan-nahari. Wawu ini adalah wawu qasam, wawu sumpah. Wawu qasam itu diikuti dengan benda. Dalam hal ini malam dan siang, al-lail dan an-nahar. Wawu di berikut ini wawu ataf, maka kita artikan dan. Tapi karena itu menunjukkan dan, maka berikutnya adalah diatafkan, dikaitkan dengan yang di depan. Ma khalaqal dzakara wal untha, itu adalah benda yang diseimbangkan dengan al-lail dan an-nahar. Dan kalau ada kata yang sudah disebut di depan, maka di penyebutan berikutnya bisa dibuang. Seperti kita dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Indonesia kata dan itu seringkali dibuang, dan kata kerja yang sama juga dibuang. Misalnya, saya membeli buku, saya membeli pena, kita gabungkan dengan dan. Saya membeli buku dan pena, ya, membelinya itu kita buang. Di sini wawu qasamnya dibuang, tidak disebut. Maka ketika terjemahkan kita juga memakai demi. Wa ma khalaqal dzakara wal untha, dan demi penciptaan. Kok bisa menjadi penciptaan? Begini, di kalimat ini itu kan jumlah dalam bahasa Arab itu artinya dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Kalimat adalah susunan yang terdiri dari subjek dan predikat. Dalam kasus ini, kalimat ini terdiri dari subjek berupa fa'il, berupa fa'il yaitu Allah, dan maf'ul bih atau objek. Kemudian kalimat ini nilainya harus menjadi sama dengan al-lail. Ya, al-lail itu benda,
maka khalaqadz dzakar wal untha itu harus nilainya sama dengan benda tadi. Padahal ini suatu jumlah, suatu kalimat, maka kalimat itu dibendakan. Cara membendakan diberi ma masdariyah, ma yang membuat kalimat berikutnya menjadi nilainya sama dengan isim masdar. Isim masdar itu kata benda. Oleh karena itu, wa ma khalaqadz dzakara wal untha artinya sama dengan wa khalqihi, ya, wa khalqihi, khalqi kata apa isim masdar, wa khalqihi dzakara wal untha. Nah, karena wa ma khalaqa namanya apa nilainya sama dengan wa khalqihi, maka kita menerjemahkan dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan, penciptaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekaligus kita itu diberi tahu oleh Allah bahwa semua makhluk itu berpasang-pasangan, di apapun itu berpasang-pasangan. Cuma pengetahuan kita tentang pasangan itu terbatas. Kita sering mengatakan namanya pasangan itu laki dan perempuan, sehingga kalau ada pasangan kita nyebut lakinya mana, perempuannya mana. Obeng yang plus kita sebut laki, yang minus kita sebut perempuan, karena di konsep kita namanya pasangan itu ya laki perempuan. Tapi tidak harus begitu. Ada sampai ke abstrak, ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk. Karena berpasangan, maka tidak mungkin Allah menciptakan surga tanpa neraka, karena mesti harus ada pasangan. Nah, oleh karena itu kita mesti hati-hati. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Pasangan-pasangan itu ada baik, ada buruk, ada surga, ada neraka. Kalau memang harus ada surga dan neraka, kita pilih mana? Kan rute menuju ke surga dan rute menuju ke neraka itu kan jelas. Karena jelas, maka kita bisa membuat perhitungan. Kalau aku meniti atau mengikuti rute yang ini, insya Allah pasti masuk surga. Tapi kalau aku mengikuti rute yang itu terus ke sana, pasti masuk neraka. Kok saya bilang pasti? Iya, karena Allah itu ketika menciptakan itu, kalau berpasang-pasangan kan mesti dihitung oleh Allah. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya, semua dihitung. Ya, wa ahsa kulla syai'in adada. Allah menghitung segala sesuatu dengan betul-betul dihitung. Nah, kalau Allah itu menciptakan segala sesuatu itu pasti dihitung, kita jangan sembrono, jangan ceroboh. Ketika kita berperilaku, mesti kita hitung. Kita makan, jangan mentang-mentang enak, terus kita makan itu terus, makan itu lagi, makan itu lagi, tahu-tahu kolesterolnya tinggi. Jangan mentang-mentang enak makan jeroan terus-terusan, ya paru itu ya teman-teman kita yang suka sekali. Nanti tahu-tahu asam urat tinggi. Kita nggak pernah ngitung, Allah ngitung. Ya. Jadi Allah menghitung, kitanya lengah. Lebih abstrak lagi, perilaku kita ada kalanya perilaku baik dan ada kalanya perilaku buruk. Itu semua dihitung oleh Allah. Nanti tahu-tahu, loh kok ternyata perilakuku yang jahat itu banyak, kok ternyata aku harus masuk neraka. Terus ditunjukkan buktinya oleh malaikat, nih lihat nih perilakumu. Iya ya, tapi kan, itu jadi kita orang-orang jahat itu mengakui tapi ngeles. Ya. Jadi yunabbaul insanu bima qaddamat wa akharat. Setiap orang itu akan ditunjukin apa yang dia lakukan dan apa yang tidak dilakukan. Terus mereka tuh mengetahui itu meskipun mereka itu mengajukan ma'adzir. Ma'adzir itu excuses. Jadi Tuhan,
saya kan dulu terpaksa karena saya mengikuti koalisi A. Di koalisi A itu kebijakannya begini. Saya tidak bisa menentang keputusan koalisi. Ya salahmu sendiri. Nah posisiku kan lemah Tuhan. Nah salahmu sendiri begitu. Jadi oleh karena itu kita ketika memutuskan sesuatu hati-hati, jangan asal mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu marah begitu, dah putusan ambil. Hati-hati mengambil keputusan, jangan ketika emosi, karena Allah itu akan selalu menghitung perilaku kita. Perilaku kita itu apakah banyak yang mengikuti rute menuju ke surga atau rute menuju ke neraka. Nah, itu semua hitungan-hitungan itu akan di-expose, ya, di-disclose, dikemukakan di hadapan kita. Nih lihat nih. Karena hitungan-hitungan itu ditunjukkan, maka hari itu disebut yaumul hisab. Pada hari perhitungan. Sebenarnya proses perhitungannya bukan saat itu. Saat itu kita hanya ditunjukin hasil hitungan. Nih, jumlahnya kamu melakukan kejahatan sekian, kamu melakukan kebaikan sekian, maka kamu layak masuk neraka, kamu layak masuk surga. Hasilnya yang kita tulis, tapi hitung-hitungannya, prosesnya itu sekarang. Oleh karena itu kita mesti menghitung-hitung. Nah, kalau menghitung-hitung sekarang itu misalnya begini, kita diberi waktu oleh Allah 1 hari 24 jam. Yang kemudian waktu itu kita artikan dalam kaitan dengan kita menyebutnya umur. Umurku 60 tahun lebih 10 bulan lebih 10 jam misalnya gitu. Nah, itu sebenarnya kita diberi waktu. Nah, waktu itu kesempatan. Waktu itu kesempatan, apakah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mengikuti rute ke surga atau mengikuti rute ke neraka. Nanti akan diterangkan di ayat-ayat berikutnya bahwa karena kita itu dibuat oleh Allah itu berpasang-pasangan, maka ada rute ke surga dan ada rute ke neraka. Ada rute yang menghasilkan kehidupan yang nyaman, di dunia nyaman, di akhirat nyaman. Ada yang tidak nyaman, nah, ada yang di dunianya susah, di akhirat juga sengsara. Itu nanti disebutkan fasanuyassiruhu lil yusra dan fasanuyassiruhu lil usra. Tapi Allah memulai dengan pasangan-pasangan ya. Nanti akan disebut di ayat berikutnya, inna sa'yakum lasyatta. Perilakumu itu bermacam-macam, tapi bermacam-macamnya itu bisa dikelompokkan menjadi dua ya. Kelompokkan menjadi dua. Jadi ada yang berperilaku baik, ada yang berlaku buruk. Tentu ketika dikelompokkan dua, nanti masing-masing kelompok itu ada uraian lebih lanjut. Nah, yang kita bisa kita bahas dengan berdasarkan ayat Al-Quran. Lalu, apakah Allah ketika menciptakan laki dan perempuan itu ada diskriminasi? Enggak. Nah, sebentar, ini ayat yang kita hadapi ini menunjukkan bahwa jumlah atau macam pasangan itu lebih banyak yang kita tidak ketahui daripada yang kita ketahui. Pengetahuan kita itu sangat terbatas, karena pengetahuan kita itu hanya yang pernah kita lihat, pernah kita dengar. Jumlah hal yang kita pernah lihat, pernah dengar itu sangat terbatas. Lebih banyak hal yang kita tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar. Maka Allah ketika menggambarkan pasangan, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua pasangan. Semua pasangan. Nah, pasangan itu ada di antara yang ada di pepohonan, mimma tumbitul ardu, dari benda-benda yang ditumbuhkan oleh bumi, pohon-pohon.
pohon-pohon itu kan berpasangan. Pasangan pohon itu ada yang satu, misalnya jantan, kita tahunya kan jantan dan betina. Yang satu jantan, yang satu betina. Nah itu lalu ada misalnya pembuahan. Nah ada pembuahan yang dari pohon satu ke pohon lain disebarkan oleh Allah melalui angin atau melalui binatang-binatang yang terbang kecil-kecil, lalu terjadi pembuahan. Tapi ada yang pasangannya itu dalam satu pohon itu sendiri, ya. Oleh karena itu Allah juga menyebut pohon itu sebagai azwaj, pohon tapi disebut oleh Allah azwaj, pasangan-pasangan. Wa min anfusihim, dan juga dari diri mereka sendiri. Nah ini yang paling kita ketahui, pria dan wanita. Terus lebih banyak yang kita tidak ketahui, wa mimma la ya'lamun, dan apa-apa yang mereka tidak ketahui. Ini yang lebih banyak. Cuma kita ini seringkali suka mengerti sedikit aja udah sombong, udah seolah-olah dia itu paling pinter. Maka jangan pernah kita merasa paling pinter, karena pengetahuan kita sangat terbatas, dibatasi oleh kemampuan indera kita, dibatasi oleh waktu kita belajar dan sebagainya. Kemudian apakah ada perlakuan yang berbeda? Tidak. Allah memperlakukan pria dan wanita sama. Misalnya ayat ini, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami telah menciptakan kalian, ada yang laki, ada yang perempuan, dan kami ciptakan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bukan untuk bermusuhan, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ini seringkali kita tuh salah paham. Kita itu lalu suka mengelompokkan diri dan mengidentifikasi diri kita sendiri ke dalam satu kelompok, terus menganggap kelompok sendiri itulah yang baik, kelompok sendiri itulah yang benar, atau kelompok sendirilah yang mulia, kelompok lain itu sebaliknya. Allah memperingatkan, tidak semuanya derajatnya sama, tapi perlu saling mengenal. Kok Allah menciptakan manusia ini berbeda-beda? Iya, kita dibuat oleh Allah berbeda-beda supaya bisa saling menutupi, saling melengkapi. Karena tidak ada manusia yang dibuat sempurna, tidak ada. Kita jangan mengartikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangan kita artikan bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Tidak ada kata sempurna di situ. Yang ada itu ahsani, yang paling bagus. Bagus itu tidak harus sempurna. Tidak sempurna ini supaya masing-masing mempunyai kekurangan dan mempunyai kelebihan. Kelebihan seseorang bisa diberikan kepada yang kurang, dan yang kurang bisa minta bantuan kepada yang lebih. Oleh karena itu kita mesti saling mengenal supaya mengetahui apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, dan kita mengetahui orang lain apa kelebihan dan kekurangannya. Dengan mengetahui itu kita bisa membuat kerjasama, ya, supaya kita kerjasama. Nah, Allah menilai itu bukan dari kelompok, dari suku, bangsa dan sebagainya. Allah menilai dari perilaku. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah yang paling bertakwa. Orang yang hidupnya paling berhati-hati. Kita dalam hidup harus berhati-hati, waspada. Karena apapun yang kita lakukan itu berimpact pasangan, ya, apapun yang kita lakukan bisa berimpact baik, bisa berimpact buruk. Maka kita dianjurkan oleh Allah berhati-hati. Nah, berhati-hati itu yang sifatnya total, menyeluruh dalam hal perilaku,
disebut oleh Allah takwa. Takwa itu lebih artinya berhati-hati dengan menjaga diri, ya, karena takwa berasal dari kata waqa yaqi wiqayah. Waqa artinya menjaga. Kalau saya mengatakan saya menjaga adik, saya melakukan penjagaan, objeknya adik. Tapi ketika ditambah dengan hamzah dan ta, iutaqa, yang kemudian menjadi ittaqa, itu menjadi intransitif. Kalau menjaga itu transitif, saya menjaga adik. Tapi kalau ditambah dengan menjadi ittaqa, menjadi intransitif malahan, artinya menjaga diri. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga diri. Nah, kalau kita menerjemahkan takwa itu menjaga diri, maka kita bisa menerjemahkan wattaqun nar, bertakwalah kepada neraka. Bertakwa kepada neraka. Kalau kita artikan takwa itu takut kepada neraka. Terus oke, masih nyambung, kita menjauh dari neraka. Tapi kalau wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, bertakwalah kalian terhadap hari saat kamu dihadapkan kembali kepada Allah. Bertakwa kepada suatu hari. Kalau diartikan takut itu berarti menghindari. Apakah kita bisa menghindari hari kiamat? Nggak bisa. Maka yang dimaksud adalah menjaga diri, jangan sampai nanti ketika kita dibangkitkan kembali kita masuk neraka. Ya, jadi orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling kuasa. Ini kebanyakan orang menganggap bahwa yang mulia adalah yang paling kaya dan paling kuasa, sehingga orang berlomba-lomba. Kalau kepengen kaya raya, caranya gimana? Harus menjadi pengusaha yang penguasa. Pengusaha, dia berbisnis, tapi aturan bisnisnya dia yang bikin. Nah, itu bisa kita lihat tuh, karena mereka yang bikin peraturan itu peraturannya bukan dibuat yang menguntungkan diri sendiri. Ketika menjadi kepala PMI, maka botol-botol darah, botol-botol yang dibutuhkan oleh PMI harus beli dari perusahaannya dia, misalnya begitu. Kalau penguasanya ini membuat mobil listrik, disubsidi misalnya begitu. Jadi kalau kepengen kaya, caranya rangkap jabatan sebagai penguasa dan pengusaha. Nah, ini karena apa? Orang seringkali menganggap yang mulia adalah orang yang berkuasa dan kaya raya. Bukan. Nilai kekayaan itu apa? Nilai kehormatan atau harga diri seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Ini bisa kita bahas lebih lanjut. Misalnya, kita ini akan mudah marah kalau kita mengukur harga diri bukan dengan takwa. Kita mesti mengukur harga diri dengan ketakwaan. Kalau kita mengukur harga diri dengan ketakwaan, kita tidak akan mudah tersinggung. Itu lain kali kita bisa membahas itu, insya Allah. Kemudian pahala juga tidak dikurangi jika yang pelakunya itu laki atau perempuan. Beda dengan kita seringkali memberi gaji laki-laki lebih besar daripada gaji perempuan. Itu diskriminatif. Allah tidak mendiskriminasi laki dan perempuan. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Tuhan memperkenankan permohonan mereka dan berfirman, aku tidak akan menyia-nyiakan amal kalian, amal kalian, perilaku kalian, perbuatan kalian, kerja kalian itu tidak akan sia-sia. Semua pasti dibalas dengan setimpal, baik min dzakarin au untha, baik pelakunya itu laki maupun perempuan. Jadi tidak perlu ada rasa minder bagi wanita. Wanita juga bisa menjadi orang yang solihah. Orang
sangat menghargai misalnya seorang wanita yang namanya Rabi'ah Al-Adawiyah misalnya. Dia wanita yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Dia mengabdi kepada Allah bukan karena surga, bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut neraka, tapi betul-betul karena mencintai Allah. Ba'dukum min ba'd, karena apa? Sebagian kalian itu adalah bagian dari yang lain. Kalian itu merupakan bagian dari yang lain. Kemudian hak tinggal di surga itu juga sama antara laki dan perempuan. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Siapa yang berperilaku baik, siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan, baik dia laki-laki maupun perempuan, asal dia beriman kepada Allah, maka mereka semua akan masuk surga dan haknya tidak dikurangi sama sekali. Zalim itu bisa berarti menganiaya dengan cara mengurangi. Wala yudlamuna naqira. Amal perbuatanmu itu sama sekali tidak dikurangi, baik itu min dzakarin au untha. Jadi Allah adil itu tidak ada diskriminasi. Cuma kadang-kadang Allah itu memberi penghargaan yang lebih kepada wanita karena peran wanita itu seringkali lebih besar. Seringkali peran wanita lebih besar. Dalam hal ini apa? Ibu. Ibu itu perannya lebih besar daripada bapak. Tapi seringkali bapak itu menyepelekan istrinya. Kalau dikatakan bapak dan ibu, kan berarti ibu itu adalah istri dari bapak. Tapi seringkali laki-laki itu menyepelekan istri, dianggap orang belakang, ya, konco wingking itu orang belakang. Jadi dia tuh sekunder dan seringkali dianggap sebagai subordinate, bawahan. Hati-hati ya, Rasulullah tuh mengatakan bahwa orang yang paling baik itu bisa diukur bagaimana perilaku laki-laki itu terhadap istrinya. Jadi kalau mau lihat seseorang laki-laki itu akhlaknya tinggi atau rendah, lihat aja cara dia memperlakukan istrinya. Kalau dia memperlakukan istrinya dengan baik, insya Allah dia orang baik. Rasulullah mengatakan, wa khiyarukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik memperlakukan istrinya. Kenapa begitu? Kok bisa menjadi benchmark? Ya? Benchmark itu ukuran. Nah, kalau mau lihat orang baik apa jelek, lihat aja dia memperlakukan istrinya gimana. Begini, saya tuh mencoba angan-angan kok Rasulullah menjadikan istri itu menjadi benchmark. Karena istri itu mempunyai peranan yang multifunction, punya fungsi yang bermacam-macam. Pada suatu saat istri itu menjadi pembantu rumah tangga, memasakkan kita, nyapu rumah. Suatu saat istri itu menjadi penghibur kita. Ketika kita sedih, kita dihibur oleh istri. Ketika kita mempunyai dorongan nafsu, istri yang menampung. Tapi kadang-kadang atau seringkali istri itu menjadi penasehat kita. Kalau suami tiba-tiba duitnya banyak, istri tanya, dari mana ini? Bisa dipertanggungjawabkan enggak? Udah, kamu wanita, istri nggak usah tanya. Ini bukan orang baik, orang jahat. Jadi kadang-kadang istri itu berperan sebagai penasehat dan pengawas, ya. Dan kadang-kadang istri itu menjadi pembimbing, ya. Suami yang asalnya tidak sholat, kemudian istri itu dengan sabar membimbingnya karena suami itu seringkali tidak mau digurui, ya. Suami seringkali merasa superior, jadi tidak mau digurui oleh istri. Istri caranya, ayo kita pergi ke pengajian. Tapi kalau bilang ayo kita pergi pengajian, mungkin suami tersinggung. Dia bilang, bang, antar dong, ini ngajinya habis subuh, ini
aku butuh keamanan, ayo anter dong. Nah, jadi bilangnya anter, bukan seolah-olah nyuruh, ayo kamu ngaji sama aku, bukan, tapi minta diantar. Tapi kalau suaminya diajak nggak mau, nyetel Zoom aja pengajian, dikerasin di rumah biar dengar dia. Nah ini istri yang baik itu masya Allah luar biasa. Oleh karena itu karena istri itu mempunyai fungsi yang banyak, bukan hanya ganda, ya, multi function, maka istri bisa menjadi ukuran. Nah, ketika istri itu terhadap suami itu punya peran banyak, kepada anak lebih-lebih lagi, karena anak itu hidup matinya banyak sekali dipengaruhi perilaku ibunya. Bahkan anak itu nakal atau tidak banyak sekali dipengaruhi oleh ibunya. Kok begitu? Iya, ibu sangat mempengaruhi kesolehan anak. Bukankah Rasulullah mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat? Seringkali ini diartikan secara sempit. Surga itu di bawah tapak kaki ibu. Lalu terus anak harus hormat kepada orang tua. Bukan hanya hormat, kewajiban anak hormat dan mengikuti anjuran ibu. Tapi ibu punya peran, karena itu anak ini bisanya masuk surga kalau ngikuti tapak istri. Tapak itu kan kalau bahasa Inggris bisa diartikan step. Aqdam itu kakinya. Tapi kaki itu kan bisa berarti langkahnya. Jadi anak itu akan masuk surga mengikuti langkah ibunya. Contohnya ada Nabi Nuh alaihi salam punya istri yang berkhianat. Karena istri berkhianat, dia diikuti oleh anaknya Kan'an untuk membangkang kepada bapaknya. Akhirnya istri dan anak itu ikut tenggelam ketika terjadi banjir. Maka tahta aqdamil ummahat jangan diartikan sepihak. Sepihak bahwa anak harus menghormati dan mengikuti ibu. Tapi satu sisi lain, ibu harus memberi contoh kepada anak. Dan perilaku orang tua sangat berpengaruh pada anak. Misalnya begini, punya anak pendiam. Kenapa kok pendiam? Coba aja dilihat perilaku bapak ibunya gimana. Kalau anak itu misalnya lagi ngomong, diam kamu, jangan banyak ngomong. Itu kan anak itu menjadi ketakutan. Lalu karena dia ketakutan, dia tidak pandai ngomong. Akhirnya menjadi pendiam. Jadi perilaku anak itu adalah cerminan dari perilaku orang tua. Nah, oleh karena itu peran bapak dan ibu itu lebih besar. Ibu, maka kita dianjurkan menghormati atau berbuat baik kepada ibu lebih daripada bapaknya. Sehingga ketika Rasulullah ditanya oleh seseorang, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapa orang yang paling berhak menerima perlakuan baikku kepadanya? Rasulullah menjawabnya, ummuk, ibumu. Thumma man, kemudian siapa? Thumma ummuk, kemudian ibumu. Thumma man, kemudian siapa? Thumma ummuk, ibumu. Thumma man, kemudian